Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat para penguji, perkenalkan nama saya Rianti Puspitasari SPD. Saya guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 1 Karawang Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang tua tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Malang, program studi pendidikan IPA. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 1 Karawang Barat. Berikut merupakan video praktik pembelajaran dari saya. Assalamualaikum. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Rianti di pelajaran IPA. Ibu Rianti, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dulu ya. Oke, kita pimpin doa oleh Zalfa. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Singkat berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Oke, hari ini kita akan presensi dulu ya. Sebelum Ibu memulai pembelajaran juga, kita absen dulu. Buat yang disebutkan namanya, seperti biasa biar semangat. Hadir, siap belajar, gitu ya. Adan. Hadir, siap belajar. Alan. Hadir, siap belajar. Alianur. Hadir, siap belajar. Alianurul. Hadir, siap belajar. Eva. Hadir, siap belajar. Gina. Hadir, siap belajar. Marisa. Hadir, siap belajar. Ya, bos. Alfian. Hadir, siap belajar. Terima kasih. Abdullah, berani hadir semua ya. Ya. Untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan berdiri dulu. Kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ya, untuk mempersiapkan diri kita menggunakan yel-yel kita, jangan lupa ya. Siap? Siap. Ibu kasih apa? Mana matamu? Kiri mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata. Sekarang kita persiapkan diri. Lihat latihannya. Persiapkan bukunya. Sudah siap? Mulai ke inti ya. Kita mulai ke intinya. Ada yang masih ingat? Ada berapa jenis wujud zat? Iya. Dan apa aja itu? Itu pelajaran waktu kelas berapa itu? Nah, salah satu jenis zat tadi akan Ibu kaitkan dengan materi kita kali ini. Nah, ini Ibu ada apa ya? Parfum. Lalu Ibu semprotkan.
mencium wanginya? Bagaimana sih proses hidung kita bisa merasakan bau? Tadi kamu kira-kira bisa mencium bau wangi itu wangi apa? Apakah vanila? Menurut kamu kira-kira? Tadi strawberry, vanila, apa? Vanila enggak. Nah, ya, itu adalah wangi dari peppermint. Nah, kita kan bisa membedakan bau ya? Iya. Bisa. Oh, ini loh bau kopi, gitu kan? Oh, ini loh. Nah, bagaimana sih proses hidung kita bisa merasakan bau? Untuk tahu jawaban dari itu semua, silakan kalian perhatikan video yang akan Ibu tayangkan. Wow, manusia bisa membedakan lebih dari 1 triliun bau loh. Dan setiap orang punya bau badan yang unik. Jelas dong, tapi tenang, bau badanku gak akan sampai ke kamu kok. Nah, kamu penasaran gak sih dengan prosesnya? Yuk, kita cari tahu. Semisal kamu sedang makan kue hangat, baunya wangi, rasanya juga lezat. Saat kamu melumatnya di dalam mulut, kuemu mulai melepaskan molekul kecil. Molekul ini bergerak melalui kerongkongan dan sebagian juga mencari jalan menuju hidung. Nah, sekarang coba bayangkan kamu berjalan memasuki ruangan dan diterangi cahaya lilin beraroma vanila. Kamu mengenali bau harum itu melalui proses yang disebut difusi. Udara dan molekul bau menyebar bebas ke segala arah dan sampai ke hidungmu. Oke, aku akan mengecilkan diri sampai seukuran molekul bau agar bisa menunjukkan prosesnya. Saat kamu menarik nafas dalam-dalam, aku akan masuk melalui hidungmu, organ pertama dalam sistem pernafasan. Awas, hati-hati, jangan sampai kesandung. Upilnya gede-gede. Kamu bisa lihat kan, bulu-bulu kecil dan tebal ini fungsinya sebagai pengaman dan ukurannya setebal folikel rambut di kepala. Tugasnya menghalau debu, kotoran, kuman, dan partikel lain agar tidak memasuki paru-parumu. Buah ceri ini adalah reseptor baumu. Reseptor ini disaga oleh sel-sel lain, seperti bantal yang diletakkan di antara bola kaca agar tetap di tempat. Aku mau lebih mengecil lagi. Meski cuma menerima data bau dari satu reseptor, glomerulus bisa mendeteksi banyak bau. Glomerulus bisa mendeteksi banyak bau ya, yang tersebar di atas lubang hidung. Kamu pernah menghirup cabai pedas yang membuatmu terbatuk? Beberapa tahun lalu, para ilmuwan menemukan kalau paru-paru juga punya reseptor bau. Reseptor mengirimkan bau pedas menuju otak, lalu memberimu sinyal agar segera terbatuk. Sangat menakjubkan ya. Semoga bermanfaat. Dadah. Ya, itu bagaimana proses kita bisa mencium bau. Banyak reseptor ya. Ternyata paru-paru juga punya reseptor ya. Kita akan segera tersedak terbatuk ketika menghirup apa? Nah, kalian masih sehat kan? Masih bisa mencium membedakan bau? Alhamdulillah. Kalau begitu kita harus sangat bersyukur ya. Di sini kita memotivasi diri sendiri, masya Allah, alhamdulillah kita bersyukur masih bisa diberi kesehatan organ hidung yang masih sempurna. Subtopik kita hari ini adalah gangguan pada sistem pernapasan organ hidung dan upaya untuk menjaga kesehatannya. Kompetensi dasar kita kali ini adalah tentang menganalisis sistem pernapasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernapasan serta upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Kemudian kompetensi selanjutnya adalah menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Itu kompetensi dasarnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Melalui penayangan video, peserta didik dapat memahami proses masuknya udara pada sistem pernapasan manusia organ hidung dengan baik. Ya. Yang kedua, melalui penayangan video, peserta didik dapat menganalisis dampak virus terhadap sistem pernapasan pada organ hidung dengan tepat. Yang ketiga, melalui literasi dan diskusi, peserta didik dapat mengumpulkan informasi solusi upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan organ hidung dengan teliti. Yang keempat, melalui
Yang kelima, melalui model project based learning lagi, peserta didik dapat bersikap disiplin dan tanggung jawab dalam menganalisa dampak virus terhadap sistem pernapasan manusia organ hidung dan menyajikannya hasil karya poster tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan pada organ hidup dengan baik. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi ada 5 ya, termasuk membuat poster. Nah, penilaiannya apa aja sih yang akan Ibu nilai? Yang pertama adalah sikap kalian ya, ada sikap spiritualnya, ada sikap sosialnya, lalu ada penilaian pengetahuan. Kalau penilaian pengetahuan nanti akan Ibu share di akhir ya, ada soal-soal yang harus kalian jawab melalui Google Form nanti di akhir. Lalu penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan itu berarti ada penilaian hasil karya kalian, posternya, cara kerja sama kalian. Nah, itu yang akan Ibu nilai. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Cukup ya, itu tentang penilaian. Nah, Ibu akan membagikan LKPD. Kalian jawab. Setiap kelompok itu LKPD-nya memang cuma 1, tapi Ibu juga akan membagikan secara online juga. Oke. Nah, anak-anak, itu LKPD sudah Ibu bagikan. Nanti kalian kerjakan LKPD-nya. LKPD-nya boleh nanti dikerjakan oleh secara bersama ya, secara diskusi. Mungkin yang sebelah sini kan nggak kelihatan, makanya Ibu berikan juga nanti di situ ada barcode. Ini barcode-nya. Kalian boleh nanti di barcode nanti bisa dilihat LKPD-nya secara online dan juga bahan ajarnya. Ya, selain LKPD ada bahan ajar juga yang bisa kalian gunakan untuk mencari jawaban. Selain dari bahan ajar yang Ibu berikan, kalian juga boleh searching di Google atau di manapun, artikel-artikel manapun. Oke? Ada yang masih ingat nggak? 2 tahun yang lalu kita itu mengalami apa sih? COVID. Sehingga membuat kita belajar pembelajaran secara daring. Nah, Ibu punya ini nih. Ibu memiliki suatu video yang harus kalian amati. Silakan. Saudara, tahukah Anda kehilangan indera penciuman saat ini menjadi salah satu gejala seseorang terjangkit COVID-19? Dokter menyarankan pasien dengan gejala ini untuk melakukan penyaringan pasien COVID-19 di rumah sakit. Kehilangan kemampuan indera penciuman menjadi salah satu efek samping yang dilaporkan pasien COVID-19. Beberapa waktu lalu, ratusan warga di Banjar Dinas Kecician Islam, Desa Sungai Angin, Karangasem, Bali, sempat mengalami hilangnya indera penciuman bahkan hingga beberapa bulan. Hal ini dirasakan warga tanpa disertai gejala lain seperti flu, batuk, pilek ataupun demam. Hal ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem pada waktu itu langsung menindaklanjuti hal ini dengan melakukan pelacakan. Berdasarkan data yang dilaporkan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional, gejala kehilangan indera penciuman tidak masuk dalam 13 gejala COVID-19 yang dilaporkan dan dirasakan pasien. Namun, seorang penyintas menyebut dirinya kehilangan indera penciuman dan tidak bisa membawa apapun. Tentu indera penciuman itu saya rasakan sama sekali saya tidak mencium apa-apa waktu itu. Hilang total. Hilang total. Saya cium minyak kayu putih waktu itu. Sama sekali saya tidak menciumnya, Pak. Itu yang harus saya tanyakan itu gradual, sedikit demi sedikit hilang atau tiba-tiba hilang aja gitu? Sebelum saya ke rumah sakit, saya sudah browsing di internet ciri-ciri COVID itu apa, hilang indera penciuman tuh. Indera penciuman saya kok hilang. Rata-rata gejala pasien positif COVID-19 yang dilaporkan masih didominasi batuk, demam, sesak napas, lemas dan pilek. Gejala lainnya yang terdeteksi yaitu sakit tenggorokan, sakit kepala, mual, kram otot, menggigil, sakit perut, dan diare. Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia menyebut banyak hal yang bisa menjadi penyebab hilangnya indera penciuman. Karena itu, tes swab PCR masih menjadi sarana paling akurat untuk memastikan seseorang terinfeksi COVID-19 atau tidak. Oke, cukup. Coba Ibu cek tadi. Apa yang dijelaskan oleh video tadi mengenai apa? Masalah apa? Indra penciuman.
Penciuman yang hilang. Ada yang pernah merasakan tidak di sini? Ada. Nama lainnya apa sih tadi katanya? Kalau indera penciuman yang hilang tuh? Anosmia, betul. Anosmia ya. Ibu ada pertanyaan. Silakan buka LKPD-nya. Buka LKPD kalian. Ya. Buka LKPD-nya, lalu kita kerjakan. Langsung saja nih, ada 1, 2, 3, 4 pertanyaan. Ya, langsung saja. Siapa yang bisa menjawab pertanyaannya? Kalian lihat dulu pertanyaannya. Ya, 1, 2, 3, 4. Oke. Sambil kalian mengisi, kita isi sama-sama ya. Pertanyaan nomor 1, berdasarkan video-video yang sudah kalian amati, terdiri dari apa sajakah organ hidup? Siapa yang mau jawab? Ya, Mario. Vestibulum, respiratori, daerah penciuman, septum hidung, tulang, turbina, saraf dan pembuluh darah. Oke, sekarang yang kedua. Sebutkan dampak virus terhadap kesehatan pernapasan organ hidung. Siapa yang bisa jawab? Ayo. Dampak virus terhadap organ hidung itu yaitu bisa menyebabkan peradangan pada hidung, bisa kehilangan indera penciuman atau anosmia, dan juga bisa menyumbat hidung jadinya susah bernapas. Oke, terima kasih Indah. Beri tepuk tangan ya. Sekarang yang ketiga nih. Sebutkan gangguan-gangguan atau penyakit yang dialami oleh organ hidung. Siapa yang bisa jawab? Marisa, silakan Marisa. Penyakit yang bisa pada hidung itu ada mimisan atau hidung berdarah, rinitis, polip hidung, kelainan dinding pemisah hidung, dan lain sebagainya. Beri tepuk tangannya lagi. Nah, yang keempat, bagaimana upaya kalian dalam menjaga kesehatan organ pernapasan hidung? Siapa yang bisa jawab? Alen, silakan Alen. Rutin berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi, tidak merokok, menghindari paparan polusi. Oke, terima kasih. Adalah pertanyaan yang sudah kalian jawab ya. Sekarang nanti di situ ada membuat kesimpulan ya. Tadi pertanyaannya kalian boleh pakai jawaban yang tadi teman kalian paparkan atau jawab, atau boleh juga kalian pakai jawaban yang lain ya. Nanti di akhir itu nanti ada kesimpulan di LKPD-nya. LKPD online-nya bisa dibuka? Tujuan kita, balik lagi, kita akan membuat poster. Poster tentang apa? Poster tentang upaya menjaga kesehatan organ hidup. Sama seperti pembelajaran yang lalu yang membuat tentang paru-paru ya. Kalian juga di sini akan Ibu minta untuk membuat poster, tapi sekarang untuk menjaga kesehatan hidup. Ya, di sini kita ada deadline ya, deadline membuat poster. Ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk membuat ide poster. Ada yang masih ingat bagaimana cara membuat ide poster? Apa aja perkiraan kalian ketika membuat poster? Ya, misalnya mau menggambarkan apa judulnya. Silakan, Ibu beri waktu kalian untuk berdiskusi selama 5 menit. Di situ ada di LKPD-nya ya. Kalian tuliskan di LKPD-nya ide kalian membuat poster.
Bapak Ibu mau kalian memperlihatkan atau mengutarakan ide poster kalian ya. Dimulai dari kelompok yang ini dulu. Oke, jadi ide poster yang kami buat itu bertema tentang menjaga hidung agar senantiasa lembab. Di poster yang akan kami buat itu akan terdapat gambar hidung beserta beberapa gambar sebagai contoh upaya untuk menjaga hidung agar senantiasa lembab, seperti humidifier semprotan hidung. Sip. Ide posternya. Oke. Ide poster yang kita rancang itu bertema zat-zat polutan yang berbahaya bagi hidung. Nanti akan ada judul di bagian atas poster, lalu diberi hiasan gambar seperti asap rokok, mobil itu, dan lain-lain. Akan membuat poster dengan judul cara membersihkan hidung menggunakan larutan salin. Di dalamnya terdapat seorang anak yang lagi ngebersihin hidungnya pakai larutan salin. Terus nanti ada juga gambar larutan salinnya di situ. Kami akan membuat poster dengan tema tentang manfaat-manfaat menggunakan masker untuk melindungi kesehatan hidung. Oke, tadi itu ya ide poster yang sudah kalian rancang. Nah, sekarang kita mau tentukan kesepakatan kita untuk membuat poster. Tadi deadline ide posternya Ibu kasih waktu berapa tadi? 5 menit. Nah, untuk pembuatan poster Ibu kasih waktu 20 menit ya, karena kan kalian menggunakan Canva. Ya kan, gampang kan, tinggal copy paste lalu mendesainnya seperti itu. 20 menit cukup? Cukup. Jadi deadline-nya, desain posternya 5 menit, pembuatan posternya 20 menit. Ya, silakan kalian nanti boleh menggunakan aplikasi Canva yang ada di internet ya, yang di laptop. Dimulai dari sekarang. Oke, sudah jadi. Nanti dikirim ke Ibu via WA ya. Ini yang baru kirim ke Ibu. Baru 2 kelompok. 4 kelompok lagi kirim via WA ke Ibu ya. Oke, semuanya sudah selesai, sudah komplit. Waktunya presentasi. Nah, bagaimana sih kita proses presentasinya? Nanti presentasinya setiap kelompok akan maju ke depan, lalu kelompok lain akan menanggapi apa aja kelebihan dan kekurangan dari kelompok yang maju tadi ya. Jadi kalau kelompok ini yang maju, kelompok itu yang menanggapi. Kalau kelompoknya Mutiara yang maju, kelompok Eva yang menanggapi, dan begitu seterusnya. Oke, siap? Kita siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kelompok kami. Saya Mutiara Madani, saya Marisa Aurelia, saya Zalfa Hairwati, Saya Risa Aulia. Di kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan sebuah poster yang bertemakan hindari hidung dari zat polutan. Nah, sebelumnya aku mau nanya dulu nih ke teman-teman, kira-kira teman-teman tahu gak zat polutan itu apa? Oke. Nah, kelompok kita bakalan menjelaskan secara terperinci. Polutan sebenarnya itu dasarnya itu adalah zat yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Suatu zat dinamakan polutan apabila kadarnya melebihi dan dapat mengganggu keadaan sekitar. Zat tersebut nantinya mampu menyebabkan kerugian kepada makhluk hidup, contohnya seperti manusia. Salah satu yang sering kita temui atau salah satu penyebabnya itu melalui pencemaran udara. Nah, teman-teman semua, polutan ini itu dibedain jadi 4 macam kalau misalnya secara sifat. Ada polutan fisik, polutan kimiawi, polutan biologis, dan polutan sosial budaya. Polutan fisik ini itu contohnya pecahan botol, pecahan keramik, besi tua, dan lain sebagainya. Yang kedua ada polutan kimiawi. Polutan kimiawi itu adalah polutan yang berbentuk senyawa kimia, baik senyawa sintetis maupun senyawa alami. Contohnya sendiri itu ada karbon monoksida, timbal, merkuri, dan lain sebagainya.
Yang ketiga ada polutan biologis, contohnya itu adalah tumbuhan gulma. Yang keempat ada polutan sosial budaya, contohnya anak-anak yang tawuran di daerah sekitar masyarakat. Nah, sistem kekebalan tubuh ini akan bekerja nih untuk menghilangkan alergi tersebut dengan cara menghasilkan zat-zat pemicu reaksi alergi. Salah satu penyakit yang dapat muncul akibat alergi ini adalah rinitis. Kalian tahu gak sih apa rinitis itu? Oke, jadi rinitis ini adalah pilek karena alergi. Salah satu gejalanya yaitu seperti hidung tersumbat, kemudian hidung gatal-gatal dan juga bersin-bersin. Jadi ada cara-cara mengurangi polusi udara supaya hidung bisa lebih sehat ya. Ada 1, gunakan transportasi umum. 2, gunakan masker supaya hidung lebih terjaga. 3, hindari berpergian melewati jalur lalu lintas. 4, jangan membakar sampah sembarangan. Dan 5, jangan merokok serta hindari paparan asap rokok. Oke, sekian presentasi dari kami. Semoga presentasi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ingat, hindari polutan, dekati aku. Oke, yang akan memberi tanggapan kelompok ini, silakan. Oke, menurut kelompok kami posternya sudah bagus, fontnya juga kelihatan jadi tidak terlalu kecil dan gambarnya juga sudah bagus. Tapi di bagian juga mungkin warnanya bisa lebih diterangin lagi, jadi lebih kelihatan sebelah kiri. Cukup? Cukup. Terima kasih sekali lagi. Beri tepuk tangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Anggrek Putri Susanti dari nomor absen 6. Saya Aden Nurhasni absen 4. Saya Indah Putri Lestari absen 18. Saya Eva Julianti dari absen 13. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang cara membersihkan hidung menggunakan larutan salin. Nah, sebelum itu kita mau tanya dulu nih, kalian pernah gak sih iseng mengorek hidung kalian hanya gara-gara ingin mengeluarkan kotoran yang ada di dalamnya saja? Nah, itu gak boleh ya, karena bisa melukai hidung. Jadi salah banget. Salah pakai banget. Jadi sebaiknya kita menggunakan metode yang lebih aman. Salah satunya adalah menggunakan larutan salin ini. Nah, memangnya apa sih kegunaannya? Bagaimana cara penggunaannya dan juga apa itu larutan salin itu? Nah, mari simak penjelasan berikut. Jadi larutan salin yang digunakan umumnya adalah larutan isotonis seperti CI 0,9 HCl. Fungsinya untuk membantu perbaikan pembersihan mukoselia dengan cara melembabkan rongga hidung dengan mengangkat material-material yang melekat pada membran mukosa. Jadi cairan salin yang digunakan dalam pembersihan hidung itu adalah larutan garam, biasanya natrium klorida dalam air steril. Cairan salin yang digunakan ini biasanya dalam bentuk semprot atau neti pot yang digunakan untuk memasukkan larutan ke dalam organ hidung, rongga hidung. Nah, aku jadi penasaran nih. Memang kita bisa ya membuat larutan salin sendiri? Oh iya, bisa dong. Caranya dengan mencampurkan 3 sendok teh garam non-iodium dan 1 sendok teh soda kues ke dalam secangkir air hangat. Udah sih itu aja. Ada pula manfaat dan kelebihan dari larutan salin loh. Mau tahu gak? Oke, yang pertama manfaatnya dulu ya. Ada manfaat yang pertama yaitu membersihkan hidung dan meredakan hidung tersumbat misalnya pada rinitis, alergi, flu atau sinusitis. Yang kedua, mengencerkan dahak. Yang ketiga, perawatan luka ringan maupun luka yang kotor seperti bayang serpihan atau nanah. Yang keempat terakhir, menjaga kebersihan mulut dan mengurangi pembengkakan dalam rongga mulut misalnya pada sariawan, sakit tenggorokan atau gusi bengkak. Selain itu, kelebihan memakai larutan salin untuk membersihkan hidung diantaranya yang pertama memperbaiki fungsi drainase transport mukosiliar pada epithel respirasi dalam rongga hidung dan sinus paranasal. Yang kedua, meningkatkan imunitas. Ketiga, meredakan edema mukosa hidung. Dan keempat, membantu penyerapan obat topikal intranasal. Nah, sudah tahu kan manfaatnya, kelebihannya dari larutan salin. Daripada kalian membersihkan hidung menggunakan tangan yang banyak bakterinya dan pasti tidak higienis, jadi mendingan pakai larutan salin aja. Sebelum kami akhiri presentasi kali ini, aku ada pantun nih. Mencari peniti di dalam jerak. Dari malam hingga pagi. Sudah habis waktu kita
Mina, silakan. Alia Nur. Untuk fontnya bagus gitu, nggak terlalu kecil, juga gambarnya lucu. Cuman warnanya agak gelap aja gitu kayak Tulisannya. Sudah. Alfian. Ya. Untuk penjelasannya udah lengkap, warnanya juga udah kontras, cuman tulisannya itu mungkin masih kecil, bisa digedein lagi. Cukup. Ya udah gitu. Udah bagus. Sudah bagus, sebenarnya bagus. Ya, terima kasih Alfian. Bisa diterima masalahnya untuk selanjutnya yang lebih baik lagi ya. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Siapa yang akan memberikan kesimpulan? Oh, Cesius, udah maju duluan. Ya. Kita harus menjaga hidung dari bakteri, virus, kuman, dan jamur karena dapat mengurangi efektivitas hidung. Akibatnya sinus akan bengkak dan tersumbat serta memicu gejala alergi. Ada juga cara menjaga hidung yaitu yang mencuci tangan, memakai masker, menghindari polusi debu dan asap rokok, mengurangi polusi nanomaterial dan membersihkan hidung. Oke, sekali lagi saya mohon maaf, Ibu tuliskan bersama-sama kesimpulannya ya. Ya. Ya, Cecil, gimana kesimpulannya tadi? Kita harus menjaga hidung. Kita harus menjaga hidung dari bakteri, virus, kuman dan jamur. Jamur. Karena dapat mengurangi. Terima kasih. Nah, ini kesimpulan yang hari ini kita ini kesimpulan yang kita dapatkan hari ini ya. Jadi kita harus menjaga kesehatan di hidung. Dari mana aja? Dari bakteri, virus, kuman, dan jamur. Karena dapat mengurangi efektivitas. Ya, akibatnya sinus akan bengkak dan tersumbat serta memicu gejala alergi. Ada juga cara menjaga apa tadi? Yang pertama, memakai masker, menghindari polusi, dan lalu mengurangi kerutinan, dan giat membersihkan hidung. Nah, sekarang akan Ibu kuatkan, ya. Penguatan materi, fungsi hidung. Hidung itu berfungsi untuk melembabkan, menghangatkan, dan menyaring atau memfilter udara yang masuk ke tubuh. Bulu dan lendir di dalam rongga atau mukus berfungsi menangkap debu, spora, ya, spora jamur dan zat asing di udara. Bagian hidung apa aja tadi? Ada lubang hidung, ada bulu hidung, ada selaput lendir, ada saraf pembau. Nah, ini cara menjaga kesehatan hidung kita tadi ya, sesuai yang kita buat posternya juga. Di sini ada gunakan masker, lalu rutin membersihkan hidung, ya, lalu hindari faktor pencetus alergi, hindari paparan asap, ya, atau polutan, dan mencuci tangan. Sekarang kita bagian ke refleksi pembelajaran. Ibu minta, ini Ibu bagikan juga di Google Form. Silakan, Ibu sudah kirim via WA Google Form ya. Kalian isi, lalu kirim setelah diisi. Ya, nanti akan Ibu lihat refleksinya. Oke anak-anak, kita waktunya merefleksi pembelajaran ya. Jadi refleksi pembelajaran ini Ibu kirimkan juga via Google Form di WA ya. Sudah Ibu kirimkan linknya. Nanti kalian isi ya di akhir pembelajaran. Kita refleksi bersama. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Bagaimana perasaannya? Apakah ada kesulitannya? Iya. Tadi
Ya, cukup pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selalu dijaga kesehatan organ hidungnya. Kalian juga berupaya untuk selalu menjaga kesehatan organ hidung. Oke, sekarang selesai pembelajaran dari Ibu. Silakan diberesin dulu. Jalma kembali berdoa ya. Ya, silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan materi yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua.